Seorang pemain tidak hanya sekedar bekerja keras dan mengandalkan kemampuannya saja untuk bermain di NBA. Mereka juga harus bermain pintar dan tetap fokus di lapangan, apalagi basket adalah olahraga tim. Akan selalu ada setidaknya satu orang dalam tim yang cukup pintar untuk memimpin dan mengatur tempo hingga jalannya pertandingan. Namun, kali ini ada seorang bintang NBA dengan kecerdasan yang luar biasa di lapangan, namun saking pintarnya, ia sampai tidak disukai oleh rekan-rekannya. Bahkan pelatihnya pun sampai bermasalah juga dengannya. Siapa sebenarnya pemain ini? Dan yang mengejutkan adalah ia dibuang dari timnas Amerika Serikat justru karena ia punya otak basket yang jenius. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Rajon Rondo lahir pada 22 Februari 1946 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Sejak kecil, Rondo sudah memiliki mental kompetitif yang sangat besar. Kakaknya sudah mengajarkan rumus cepat matematika jauh melampaui tingkatan kelasnya, sehingga ia bisa mengalahkan teman sekelasnya dan menjadi yang terpintar. Keunggulan ini pun terus dipegang oleh Rondo sepanjang hidupnya. Saat SMA, Rondo suka bermalas-malasan, tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, dan tidur di kelas. Ia baru bangun jika sang guru memarahinya dan menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan. Namun Rondo selalu lolos dari semua tes sampai gurunya menduga kalau ia berbuat curang. Gurunya pun memberikan Rondo tes yang berbeda, tapi tetap saja Rondo berhasil lolos. Ia juga sangat pintar di lapangan. Doug Beebe, pelatihnya, bahkan menjadikan Rondo sebagai asisten pelatih secara tidak langsung sambil bermain seperti seorang bintang. Pada tahun ketiganya, ia mencatatkan rata 27,9 poin, 10 rebounds, dan 7,5 assist per game. Di luar lapangan, ia membantu Beebe untuk menganalisis evaluasi pertandingan serta mengembangkan strategi berikutnya. Rondo pun berpindah ke SMA Oak Hill Academy di negara bagian Virginia pada tahun terakhirnya, dan ia mencatatkan rata 21 poin dan 12 assist per game di sana. Rondo juga berhasil memecah rekor total assist terbanyak di sekolah itu dengan 494 assist, hanya dalam setahun saja. Namanya pun masuk ke dalam McDonald's All-American 2004 sebagai salah satu dari pebasket SMA terhebat di Amerika Serikat. Rondo akhirnya memilih untuk bermain di University of Kentucky setelah lulus SMA. Pada tahun pertamanya, ia mencatatkan rataan hanya 8,1 poin dan 3,5 assist per game. Saat itu, Rondo memang tidak dikenal sebagai seorang pencetak skor. Ia berhasil memecah rekor steal terbanyak dalam setahun di Kentucky dengan 87 steals, dan rekor tersebut masih belum terpatahkan hingga saat ini. Rondo akhirnya dinobatkan sebagai SEC All-Freshman Team, sebuah penghargaan untuk pemain-pemain tahun pertama terhebat di Southeastern Conference. Tahun berikutnya, Rondo mencatatkan rataan 11,2 poin, 6,1 rebounds, 4,9 assist, dan 2,1 steals per game. Setelah menjalani 2 tahun bersama Kentucky, Rondo memutuskan untuk masuk NBA Draft 2006 dan ia akhirnya dipilih oleh Phoenix Suns pada urutan ke-21. Terbilang rendah bagi pemain sepintar Rondo. Namun Suns langsung menukarnya ke Boston Celtics. Pada musim pertamanya, Rondo hanya bermain sebagai pemain cadangan saja, sebelum akhirnya dijadikan sebagai starting five menjelang akhir musim. Namun, ia tetap bermain maksimal dengan menduduki peringkat 1 dalam jumlah steal dan peringkat 2 dalam jumlah assist di antara pemain musim pertama lainnya. Memasuki musim keduanya pada 2007-2008, Rondo menghadapi pekerjaan yang semakin sulit. Di musim pertamanya, Celtics merupakan tim yang sangat buruk dengan rekor menang kalah 24-58. Dan kini, Rondo berada dalam super team dengan trio Garnett, Pierce, Allen. Meski begitu, ia berhasil melakukan tugasnya dan semakin berkembang menjadi playmaker yang konsisten dengan rataan 10,6 poin dan 5,1 assist per game pada musim itu. Dan ia turut membantu Celtics memenangkan 66 pertandingan dan menduduki peringkat pertama di seluruh NBA. Rondo dan Celtics pun akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Lakers dengan agregat 4-2. Dan pada momen itu juga, Rondo memulai masa prime-nya, khususnya di babak playoff. Kemampuan playmaking-nya menjadi sangat hebat. Bahkan orang-orang sering membandingkannya dengan Steve Nash yang juga merupakan salah satu fasilitator terhebat sekaligus MVP atau pemain terhebat NBA. Rondo selalu membaca kondisi lapangan dengan benar, dan ia juga selalu berhasil melakukan passing yang tidak diduga oleh banyak orang. Hanya saja, Rondo memiliki kemampuan shooting yang lemah. Ia lebih suka memanfaatkan sifat atletisnya untuk mencetak poin dari layup, dunk, maupun floater. Di playoff 2009, Rondo mencatatkan rataan hampir triple-double dengan 16,9 poin, 9,7 rebounds, 9,8 assist, dan 2,5 steals per game. Dengan tinggi badan hanya 185 cm, ia berhasil menguasai kedua sisi lapangan saat Celtics benar-benar membutuhkannya. Pada 2010, Rondo akhirnya dinobatkan sebagai All-Star untuk pertama kalinya. Dan ia juga mencatatkan rataan steals tertinggi di seluruh NBA dengan 2,3 steals per game, serta dinobatkan sebagai All-NBA Defensive First Team. Ia juga sempat mencoba masuk ke skuad timnas Amerika Serikat untuk bermain di FIBA World Championship 2010.
Ia memang berhasil masuk untuk menjalani berbagai pertandingan eksibisi, namun posisinya semakin tergantikan oleh guard lainnya seiring berjalannya waktu, sampai ia sempat tidak dimainkan sepanjang pertandingan, sehingga ia memutuskan untuk keluar sebelum roster finalnya diumumkan. Meski begitu, nama Rondo jadi semakin populer. Bahkan pada musim 2010-2011, penjualan jersinya merupakan yang terbanyak ketiga setelah LeBron dan Kobe. Puncak kehebatan Rondo terjadi di final wilayah timur 2012. Pada pertandingan kedua, Rondo berhasil mencetak 44 poin, 10 rebounds, dan 8 assist. Berkat kehebatan serta kepintarannya, statusnya di Celtics jadi semakin setara dengan trio Garnett, Pierce, Allen. Muncul juga julukan Playoff Rondo. Namun dengan kepintaran itu juga, sikap Rondo jadi sangat sulit untuk diatur. Ia bisa marah kapan saja dengan rekan-rekan maupun pelatihnya jika tidak sepemikiran dengannya. Di playoff 2011 melawan Miami Heat, para pelatih Celtics menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Rondo di lapangan saat latihan. Namun ia tidak terima dengan segala hal tersebut. Dan saat Doc Rivers, pelatih Celtics saat itu, mencoba untuk berbicara kepada Rondo, ia malah melempar botol hingga merusak layar TV di sana. Alhasil mereka secara memalukan dieliminasi oleh Heat, setelah musim sebelumnya berhasil melaju ke final NBA. Tak hanya itu, 2 tahun kemudian Rivers dan Rondo kembali terlibat dalam sebuah argumen. Saking parahnya, Rondo sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Rivers, dan Rivers pun juga ingin adu fisik dengan Rondo. Pertengkaran itu sangat panas sampai membuat Rondo menangis setelah semua itu selesai. Rivers akhirnya semakin tidak suka dengan Rondo, dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Rivers keluar dari Celtics dan bergabung dengan LA Clippers. Sikap buruk Rondo karena kepintarannya ini pun juga sempat berdampak pada rekan-rekannya. Pada 2009 lalu, ia dan Ray Allen sempat dirumorkan untuk di-trade dari Celtics. Allen pun berkata kepada Rondo kalau ia sebaiknya memperbaiki hubungannya dengan pelatih dan pihak atasan tim. Ia memang akhirnya melakukan itu. Namun tetap saja Rondo merasa terhina dengan apa yang disampaikan Allen. Rondo kemudian menyebut kalau ialah yang meng-carry Celtics hingga menjadi juara pada 2008. Seluruh rekan timnya pun kebingungan karena Rondo merasa ia dituduh dan dibenci oleh mereka, khususnya Allen. Chemistry Rondo dan Allen pun semakin kacau. Bahkan di satu titik, Rondo tidak ingin memberikan bola kepada Allen sepanjang pertandingan. Sungguh miris. Tak lama kemudian, Rondo juga menyebut kalau Allen cemburu dengannya. Dan ia mengancam kalau ia akan mengeluarkan Allen dari Celtics. Sungguh kurang ajar seorang bocah bisa berlaku seperti itu ke seorang legenda NBA. Allen kemudian menyebut kalau itu bukanlah masalah, karena ia memang akan keluar dari sana. Itu juga menjadi salah satu alasan Allen pergi dari Celtics dan bergabung dengan rivalnya Miami Heat. Pada musim 2012-2013, Rondo harus menghadapi nasib buruk dengan menderita cedera ACL pada pertengahan musim. Dan sejak itu, ia tidak terlihat sebagai salah satu point guard terhebat di NBA lagi. Pada 2014, Rondo akhirnya di-trade ke Dallas Mavericks, namun ia masih saja bermasalah dengan pelatihnya. Kali ini bersama Rick Carlisle. Pada 24 Februari 2015, hal ini terjadi. Rick is furious right now. Having a heated exchange. I mean, he is just telling him, sit your you know what down. Setelah gagal mendapatkan rebound karena miskomunikasi, Rondo dengan sengaja tidak menghiraukan Carlisle yang memegang kendali penuh terhadap strategi Mavericks. Carlisle pun marah, namun Rondo membalasnya dan menyuruhnya untuk duduk saja di bangkunya. Selain Carlisle, Rondo juga tidak memiliki chemistry yang cukup dengan rekan-rekan barunya. Offense Mavericks tidak meningkat sesuai ekspektasi saat mendatangkan Rondo. Padahal sebelum ada Rondo, mereka memiliki offense yang cukup efisien. Malah parahnya lagi, defense mereka semakin kacau. Rondo pun jadi sering berpindah-pindah tim. Ia bermain untuk 5 tim berbeda dalam 5 tahun. Meski begitu, ia sempat bermain solid saat bersama Pelicans pada 2018 dan menjadi juara bersama Lakers pada 2020. Setelah itu, ia hanya berperan sebagai mentor untuk berbagai pemain muda saja seperti Austin Reeves, Darius Garland, dan Trae Young. Setelah pensiun, Rondo kembali ke Universitas Kentucky pada 2023 untuk meraih gelar sarjananya. Dan berencana untuk bergabung dengan jajaran pelatih di sana pada musim 2023-2024. Namun hingga saat ini, Kentucky masih belum mengumumkan kepastian dari hal tersebut. Di sisi lain, Rondo selalu terlibat dalam tindak kejahatan. Pada 2022, ia sempat menodongkan senjata api kepada keluarganya. Dan pada Januari lalu, ia dipenjara karena pelanggaran narkoba. Dengan Rondo yang masih bersikap keras dan arogan ini, akan sulit baginya untuk mengabulkan keinginannya setelah mengakhiri karirnya sebagai pemain, yaitu menjadi seorang pelatih. Ia telah dibutakan oleh kepintarannya, dan orang-orang membencinya karena hal tersebut. Andai saja Rondo dapat mengendalikan dirinya dengan baik, ia pasti tidak akan mengalami segala pengalaman pahit itu.
Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.